Di sini gua akan lanjut borong Bitcoin 100 juta rupiah lagi ya. Jadi ini udah episode 14 ya. Kita udah 13 kali borong Bitcoin, sekarang ini episode ke-14. Di mana gua akan lanjut untuk naruh 100 juta lagi. Episode kali ini akan sedikit unik ya. Jadi kalian harus nonton semua episode ini karena ini agak unik. Di mana gua menginterview orang dari Turki yang kebetulan bisa bahasa Indonesia untuk menjelaskan di sana itu kondisinya seperti apa sih. Jadi supermarket di sana tuh seperti apa? Apakah harga diganti setiap 3 hari atau setiap seminggu? Kalian akan lihat perspektif yang kalian belum pernah lihat sebelumnya. Kalian di sini banyak yang buta karena kalian cuma melihat kacamata ya, pakai mata uang sendiri dengan kata-kata yang keluar dari mulut politisi kita. Gue di sini nggak pengen bahas yang teknis dari Bitcoin. Gue nggak mau bahas tentang flow-nya ETF seperti apa. Itu di borong Bitcoin yang nanti-nanti aja. Tapi di borong Bitcoin ini menurut gue ini lebih krusial bahwa kalian paham apa yang sebenarnya terjadi ya. Kelicikan apa, kecurangan apa yang dilakukan sama dunia ini terhadap kalian. Orang banyak yang bilang gue itu suka konspirasi ya. Jadi yang gue katakan tuh semuanya cuman bohong-bohongan, konspirasi. Padahal gue udah prediksi Argentina peso dari 240 sampai 700 ya naiknya. Kalian bisa cek ya, itu di seminar gue yang gue taruh di YouTube. Argentina peso sudah gue prediksi dari 247 sampai 700. Nah kok bisa begitu? Kok gue bisa prediksi bahwa kelas menengah akan hilang ya? Baru gue bikin videonya lalu banyak muncul di berita kelas menengah akan hilang ya sebulan kemudian. Gue bilang oke, rupiah akan kesini, rupiah bener kesini ya harganya sekarang dibanding USD. Gue bilang akan melemah ya. Gue bilang Argentina peso naik. Karena gue tahu caranya dunia ini bekerja. Uang kertas atau uang fiat itu hanya berlaku ketika masyarakatnya percaya. Nah ini kalian kata kuncinya, percaya. Mungkin orang yang pertama datang lihat series ini ngeliat ini kayak trik sulap gitu. Ini sihir nih, bohong atau enggak nih. Misalnya modalnya 1,4 miliar, untungnya misalnya 2,2 miliar, 2,3 miliar, atau bahkan nanti tahun depan kalian lihat untungnya jadi bermiliar-miliar gitu. Kalian lihat, oh ini apakah ini trik sulap atau sihir gitu. Apa ini? Nah di sini kalian harus paham, untuk kalian bisa lihat pertunjukan sulap, itu kelihatannya seperti sihir. Padahal enggak, itu adalah dedikasi dan latihan bertahun-tahun yang dilakukan oleh pesulapnya. Ya, malam-malam dia latihan sendiri, itu yang kalian enggak lihat. Sama seperti series ini yang kalian nggak lihat adalah waktunya. Dan dedikasi gue juga dalam membuat series ini. Ini sudah jalan 1 tahun lebih ya. Jadi uangnya bisa berubah itu bukan sihir, itu waktu. Di sini gue akan klasifikasi ya, biar kalian paham mata uang sebagai 3 tier ya. Jadi 3 tier ini apa? Tier pertama itu adalah US dollar ya, currency paling kuat. World's Reserve Currency ya. Itu yang dipakai untuk perdagangan minyak dan semua komoditas yang lain. USD nomor 1. Nah tier nomor 2 itu seperti apa? Seperti mata uang Swiss misalnya, mata uangnya Cina ya, mata uang Japanese yen dan lain-lain. Tier 3 itu apa? Ya, Argentina peso, ya, Turkish lira, mata uangnya Brazil, dan yang kalian lihat, yang kalian pakai sehari-hari gue nggak bisa sebut di sini. Itu currency tier 3. Ini gue nggak bisa tunjukin pakai apa yang kita perdagangkan setiap hari ya, karena itu bikin gue kebanyak masalah. Tapi gue akan contohkan pakai Turkish lira karena menurut gue nggak beda jauh. Sure kalau misalnya bilang Turki itu memang ada perang ya di bordernya di Syria dan Amerika gejontin pakai dolar, benar. Tapi balik lagi ya, apa keputusan yang dilakukan sama para politisi di Turki? Ya ketika ada perang, ketika COVID harus kasih orang stimulus, apa yang mereka lakukan ya udah. Paling menggoda tuh satu hal, cetak uang. Karena uang itu cuma dicetak dari angin, cuma dari kepercayaan. Tapi apa yang terjadi ketika kepercayaannya runtuh? Orang justru lari ke tier pertama ya. Orang lari ke US dollar. Paham gak kalian? Ketika currency lu itu debasement turun 15-20% per tahun. Dalam 3 tahun uang lu setengah bos. Pokoknya currency tier 3 ya 15% per tahun. Lu ada, oh tapi inflasi ini terserah ya, lu mau ngomong apa terserah. Tapi nanti gue tunjukkan ya pakai interview real dan kalian bisa lihat sendiri kondisi di belahan dunia yang lain. Yang gue sebenarnya gue yakin kalian udah tahu kok. Kalian ke pasar kalian udah sadar kok. Ini 15% per tahun. Gue itu sulit sekali ya jelasin beginian karena gue harus ngomong ke wider audience di sini. Ketika gue bilang misalnya krisis 2008 itu memang di bailout sama bank-bank. Tapi ketika 2020 hal terjadi itu unik ya. The Federal Reserve tuh nggak actually nge-bailout bank-bank ya ketika COVID. Mereka tusuk justru jantungnya ya. Jadi para bank-bank sentral nih, kalau di Amerika banyak contohnya SVB dan lain-lain. Tapi kita nggak bisa lihat yang di luar ya. Bahkan Credit Suisse pun kena dampaknya. Jadi para central bank ini tusuk jantungnya para bank-bank yang menengah dan kecil ini. Dan ini rippling efeknya belum kita alami sekarang ya. Kalau gue jelasin sederhana seperti itu, Federal Reserve tusuk jantung banknya ya kan, dibilangnya konspirasi. Tapi kalau gue jelasin lebih detail, padahal Credit Suisse tuh gue udah tebak ya dari 2021. Kalau gue jelasin detail nih, gue gambarin di papan tulis sistem DTCC-nya seperti apa, bondsnya seperti apa, gue yakin kalian gak akan ada yang ngerti di sini. Gitu. Gak cuman gue yang melihat bahwa US itu udah di ujung tanduk. Ya. US itu nggak bisa selamanya begini. Mereka itu selalu pakai dolarnya sebagai senjata ke para currency tier 3. Nah pertanyaannya yang kalian perlu tanyakan itu cuma 2.
Satu, apakah US bisa cetak uang sampai infinity? Dan dua, apakah kemampuan militernya akan selalu yang paling tinggi? Cuman itu doang kalian bertanyakan. Kalau kalian ada nggak yakin dari satu dan dua, US pasti hancur, tinggal tunggu waktu. Nah sebelum kita lanjut untuk borong Bitcoin, ada baiknya kalian nggak cuma denger apa yang gue ngomong, tapi kalian lihat yang gue interview. Jadi kalian langsung lihat di sini aja, ini real ya, orang Turki yang mengalami selama 5 tahun hyperinflasi itu seperti apa. Oke, ini kebetulan orang Turki asli ya, tapi bisa bahasa Indonesia. Ya benar. Oke, di sini gue pengen bahas tentang inflasi di Turki. Kapan inflasi itu mulai parah di Turki? Diperkirakan sebelumnya sejak sama pandemi. Sejak sama pandemi inflasinya mulai naik terus. Setelah pandemi ada beberapa perang di selatan Turki sama di utara Turki, Bapak Ibu. Contohnya seperti perang Rusia sama Ukraina di selatan Turki, perang Suriah. Setelah perang-perang itu juga Bapak Ibu, inflasinya cukup besar. Dan contohnya kira-kira 5 tahun yang lalu sebelum pandemi $1 4 lira Bapak Ibu. Tapi sekarang sampai $1 32 lira. Naiknya luar biasa tinggi. Iya. Jadi gimana kalau misalnya orang Turki itu mau belanja, itu biasa pakai dolar kah, pakai lira? Pelan-pelan udah mulai simpan dolar. Sebagian besar belanjaan. Transaksi pakai dolar? Iya, transaksi pakai dolar. Bahkan masyarakat Turki simpan dolar di bank kita Bapak Ibu. Bahkan saya juga pakai dolar, simpan dolar. Orang-orang Turki berarti nggak percaya sama lira lagi? Tidak percaya. Mereka sudah tahu kan, sudah 5 tahun seperti ini. Iya. Oleh karena itu mereka tidak percaya lira lagi, simpan dolar saja. Kondisinya gimana itu? Di supermarket kah? Apakah harganya sampai kayak di Argentina diganti-ganti atau seperti apa? Ya benar, ibu saya kerja di supermarket, salah satu yang terkenal ya di sini. Dan kata dia setiap hari. Kata ibu? Ya kata ibu saya, Bapak Ibu kerja di market, mereka selalu ganti harganya gara-gara inflasi. Harga susu, minyak, makanan yang lain semuanya naik terus. Setiap hari Bapak Ibu mungkin gara-gara inflasi naik terus harganya. Naik terus itu berarti semuanya bahan-bahan pokok ya? Selain makanan, minuman, harga mobil, harga persewaan kos, harga rumah, baju-baju tekstil semua naikin terus Bapak Ibu. Oke. Saya tadi lihat beberapa toko itu ada logo-logo Bitcoin di sini dan beberapa itu XM Bitcoin. Kenapa orang Turki banyak yang ada toko Bitcoinnya, bahkan dia jual yang kayak wallet itu udah kayak orang jual dompet gitu kalau di negara saya. Benar. Itu kira-kira berapa persen orang Turki itu udah tahu kripto? Diperkirakan 70%. Biasanya orang muda generasi seperti saya kan 23-30 tahun umurnya fokus Bitcoin. Kenapa? Karena inflasi, mereka kerja-kerja terus tapi tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli mobil, kehidupan mereka susah dan mereka fokus Bitcoin karena dapat duit gampang. Daripada kerja 1 bulan dapat duit diperkirakan 17.000 lira itu. 17.000 lira ya? Itu gaji yang paling bawah. Dalam USD kira-kira berapa itu? Bagi 32. Oh bagi 32, oke. Ya, itu USD-nya. Dan orang dia biasanya Bitcoinan di mana-mana ada toko Bitcoin. Makanya di mana-mana ada. Ya, di mana-mana ada. Berapa persen kira-kira? 70%. 70%. Jadi sini kalau tanya tentang Bitcoin dan kripto mereka tahu. Pasti ada, menarik. Sebelum pandemi, semua masyarakat percaya lira sama presiden Turki. Tapi percaya presidennya? Iya, tapi sekitar 2 bulan yang lalu ada pemilihan, kan ada pilihan. Ya. Dan Erdogan, presiden yang sekarang, kalah. Kenapa? Karena orang Turki sudah tidak percaya lagi gara-gara inflasi. Karena liranya terbang tinggi sekali. Iya, karena liranya turun terus. Dan ekonomi Turki turun terus dan Erdogan atau presiden sekarang tidak mencoba menyelesaikan masalahnya ekonomi. Mungkin mencoba tapi tidak bisa berhasil dan orang Turki, masyarakat Turki lagi tidak mau percaya lagi sama presiden yang sekarang.
Tapi kenapa kayaknya orang-orang di sini lebih cepat marah ya kalau di sini? Karena Ya itu hal yang bagus Anda udah sadar. Kenapa? Karena kehidupan susah di Turki Bapak Ibu, tidak seperti Indonesia. Kalau Anda ke Indonesia, semua orangnya senyum, ramah, sopan. Tapi kalau di Turki, gara-gara stres. stresnya karena inflasi. Iya, stres kehidupan mahal. Ya di depan naik terus, tapi gajinya nggak pernah naik. Benar, gaji kita stabil. Oke. Gaji kita stabil, sambil gaji kita stabil, kehidupannya naik, biaya kehidupannya naik. Oleh karena itu orang lihat kira-kira terus gimana kehidupannya seperti ini. Kita kerja tapi tidak bisa belanja, tidak bisa holiday, tidak bisa berlibur, tidak bisa beli mobil, rumah. Kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk minuman, makanan. Itu sederhana aja. Kalau kita mau keluar negara susah banget. Dan orangnya kira psikologi kita udah rusak kan. Oke. Udah marah-marah terus karena inflasinya besar. I see. Thank you for your time. Ya welcome, terima kasih. Oke, di sini kita nggak perlu lama-lama ya. Kita langsung aja borong Bitcoin ya seperti biasa. Semuanya kita buy. Ya, ini gue ganti market aja. Sabar ya. Nah, udah. Jadi kita di sini punya Bitcoin itu ya, kita punya 2,250 Bitcoin ya. Sekitar 2,2 miliar ya rupiah. Dan ini akan grow signifikan ya, modal 1,4 miliar, sekarang portfolionya udah 2,2 miliar. Kita akan lihat ya selama 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, sampai ya beberapa tahun ke depan ya. Ini aset akan seperti apa.